Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjalankan kehidupan dengan sehat di muka bumi ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbagi pengalaman kita berkebun kelapa sawit. Nah, adapun jenis yang kami tanam ini varietas yang ngambil dari PPKS di tanah gambut pasang surut. Ini tanahnya selalu basah. Coba lihat itu. Ini bekas galian ekskavator yang tanahnya kita ambil, lalu kita berikan tapak timbun di sini. Nah, ini adalah salah satu tips kunci untuk kesuksesan berkebun kelapa sawit di tanah gambut, di entang yang rawa atau yang rendah. Jadi kita berikan tapak kuda atau tapak timbun di sekeliling sawit ini. Nah, ini sekitar 2 meter persegi dan tingginya dulu ini tinggi sekitar 1 meter, lama kelamaan dia turun ke bawah. Jadi yang di posisinya rendah itu kita berikan tapak kuda. Ini jenis yang ambil ya, yang ambil memang mantap. Ini batangnya sangat besar, buahnya besar-besar juga. Dia keliling buahnya. Sampai ke atas sana. Inilah salah satu pentingnya kenapa kita harus memilih bibit unggul. Salah satu keberhasilan kita dalam menanam kelapa sawit adalah kita pilih yang unggul. Nah, ini karung dolomit. Kita lihat bagaimana besar batangnya ini. Nah, saudara-saudara kan tahu besar karung dolomit itu seperti apa. Seperti inilah batang sawit ini. Kita lihat ke yang lain. Nah, ini ada yang ngambil yang usianya masih kecil ini. Masih kecil. Ini kita berikan tapak kuda juga. Batangnya sangat besar. Buahnya padat keliling. Ini batas kebun kita. Ini jarak tanamnya 9 kali 9 ke batang sawit dan jarak barisnya itu 7,8. Nih bosku. Kita coba menjaga jumlah pelepahnya ya. Supaya makin mantap produksinya. Buahnya nampak kecil karena batang yang besar dan pelepah yang besar juga. Yang ngambil memang mantap untuk di tanah pasang surut. Hewan pun senang makan minyaknya.
buahnya mantap. Ini tidak kelihatan karena tertutup oleh bunga jantan. Di situ buah semua, bosku. Nah, seperti inilah tanah di sini. Jadi pH tanahnya juga harus kita jaga ya. Bagaimana bisa sesuai dengan ketentuan yang sawit butuhkan. Asam tanahnya harus kita hilangkan. Ini baris kedua. Batangnya besar, bosku. Ini ada botol mineral. Seperti inilah besar batang yang ngambi ini. Ini usianya sudah 10 tahun lebih, tapi dia masih rendah. Buahnya tidak putus. Itu sampai ke atas sana buahnya. Yang ngambil sangat direkomendasikan untuk ditanam di area pasang surut ya. Yang penting jenis gambutnya jangan gambut nian lah. Jangan gambut mentah. Ini batangnya besar-besar. Keliling buahnya. Ini satu ini. Yang belakang tuh bagus. Yang belakang lain, Le. Kali itu bagus nih, ini yang belakang. Yang jelek-jelek begitu tengok kan. Kita nyebrang lagi ke sebelah, bosku. Wah, lihat buahnya. Mau lihat tanah di sini, bosku? Nah, nih anak paritnya, bosku. Drainase ini namanya anak parit atau drainase. Ini harus kita jaga, bosku. Kalau boleh, bosku, bantulah subscribe, like, dan komen, bosku, supaya bisa jadi YouTuber juga. Mantap buahnya. Ini sekitar 30 kilo ya. Mana lagi, bosku? Ini lagi. Aduh. Kita dikelilingi oleh buah-buah, bosku. Alhamdulillah. Semua terjadi atas karena izin Allah ya. Dengan perawatan yang ada. Itu hanya ikhtiar dari kita. Yang menentukan keberhasilan itu Allah.
Nah ini bosku, sebenarnya ini tidak boleh kita lakukan pembuangan pelepah di sini, karena hilangnya satu jumlah pelepah maka akan merusak tanaman sawit kita. Ini tanahnya bosku, coba lihat tanahnya. Jadi yang ngambil ini memang mantap, tapi yang ngambil asli dari PPKS bosku, bukan yang di aplikasi-aplikasi marketplace online itu. Yang jelas juga perawatan bosku, sebagus apapun kecambah yang kita punya, kalau perawatannya tidak bagus, hasilnya juga tidak maksimal. Apalagi untuk di area kami ini, wilayah Pasang Surut, Gambut Rawa. Karena tanah di tempat kami ini itu rendah, jadi pengaturan untuk irigasi drainasenya itu memang betul-betul harus menjadi perhatian. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu adalah pH tanahnya. Kita di sini tidak bisa memupuk masuk ke dalam pemupukan inti seperti urea, RP, MOP atau KCL serta borat. Itu tidak bisa kita berikan sebelum pH tanahnya itu bagus. Jadi itu dulu yang harus kita perbaiki. Seperti yang di sini. Ini kita tidak berikan pupuk apa-apa di sini, hanya dolomit saja yang untuk menaikkan pH. Dan menaikkan pH itu bukan hanya dari dolomit, tapi juga pengaturan dari anak parit itu sendiri. Karena dari situ dia bisa menjaga agar pH tanah itu bisa stabil. Coba lihat. Ini baru saja kita berikan dolomit ya. Nah di sini. Ini harus kita selalu kita jaga. Bagaimana bisa selalu airnya itu mengalir. Karena di sini keringnya pelepah itu bukan karena kekurangan unsur hara ya, bukan karena kekurangan pupuk seperti ini, bukan karena kekurangan pupuk, tapi dia airnya itu yang menyebabkan daunnya seperti ini. Maka ini tidak bisa kita langsung berikan urea, tapi kita perbaiki dulu pH tanahnya, anak paritnya, sehingga bisa normal, maka baru kita bisa lakukan pemupukan. Mantap. Ini daunnya turun-turun semua ke bawah karena didorong oleh
buah itu. Lihat buahnya. Sedap. Batang sangat besar. Jangan ragu untuk wilayah pasang surut tanam yang ambil. Rekomendasi, jos mantap. Saya yakin kalau di area pasang surut itu hasilnya pasti bisa lebih maksimal karena airnya itu sudah sangat mencukupi. Untuk pupuk pun kita tidak perlu overnian, hanya memancing-mancing saja ya. Yang mungkin orang menggunakan urea atau KCl 2,5 kilo dalam 1 kali pemupukan, kita hanya memberikan 1 kilo saja. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat.